Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan besar para anggota Komisi 5, Kepala Basarnas, Kepala BPMKG, seluruh jajaran, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung aja pertama tentunya kepada BMKG. Saya pikir kalau terkait dengan serapan anggaran dan hasil pemeriksaan BPK, saya pikir tidak saya permasalahkan, kayaknya ini udah bagus saja. Yang saya tanya Bu, langsung aja kalau BMKG ya. Pertama, ini mungkin pertanyaan dasar ya Bu ya. Wilayah mana saja menjadi prioritas BMKG Bu dalam penerapan teknologi deteksi bencana ya Bu ya. Terus tentunya saya juga mau tahu alasan pemilihannya itu apa ya Bu ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 itu Bu kan ada gempa di Sumedang Bu. Kemudian BMKG menetapkan itu ada sesar baru yang belum pernah terpetakan sebelumnya. Kami mohon penjelasan Bu, bagaimana hasil penelitian terhadap sesar tersebut. Apakah ada temuan sesar baru lagi Bu? Saya tanyakan ini ya Bu, terus terang saya di NTB nih tuh. Di Lombok tahun 2018 kami tuh ribuan kali Bu kami kena gempa. Baik gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar. Jadi sesar-sesar baru ini kadang-kadang juga bikin kita agak takut itu Bu. Jadi mungkin yang terkait dengan BMKG itu aja Bu ya. Kemudian saya masuk ke Basarnas Bang, sekali lagi juga saya pikir kalau untuk laporan keuangan dan laporan HASEM, saya aja bertanya mungkin di dalam laporan realisasi anggaran dukungan manajemen sampai dengan November. Saya cuman mau tanya di poin 8 tuh Pak ada penyusunan rencana program evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan. Ini kan pagunya sampai 573 miliar. Ini apakah termasuk honor dan gaji ya Pak ya? Kok besar banget ya kalau penyusunan rencana aja ya Pak? Tentunya kami mohon penjelasan Pak. Kemudian juga di poin 10-nya ada pengelolaan administrasi, perlengkapan, kehumasan dan protokol Pak. Itu juga anggarannya saya lihat pagunya sampai 259 sudah terrealisasi 80. Ini juga apa yang dimaksud ini Pak? Kok besar sekali juga anggaran ini Pak? Terkait hal lain izin Pak. Saya dari laporan Bapak ya terkait dengan saya mau tanya Pak ya. Misalnya di dalam evakuasi di dalam musibah bencana tuh kita temukan ada orang hilang Pak. Ini di laporan Bapak ini ada orang hilang dari bulan Maret misalnya. Misalnya saya bacakan Pak ya. Ini orang hilang kecelakaan kapal. Kejadiannya 9 Maret 2024. Yang hilang 22 orang. Ini statusnya apa Pak sekarang? Apa Bapak nggak umumkan aja kalau ini meninggal misalnya? Ya, ini mohon maaf Pak teknis ya Pak. Saya tanya karena saya nggak tahu. Kemudian juga bencana di poin 7 ada 4 yang dianggap 4 orang hilang. Kemudian di poin 8 ada 14 orang hilang. Ini statusnya seperti apa Pak? Sampai kapan dia dinyatakan statusnya hilang? Apakah memang ini adalah SOP-nya dinyatakan hilang karena dia memang tidak pernah ditemukan jenazahnya. Tapi dari sisi keadministrasian terhadap keluarganya seperti apa Pak? Apakah keluarganya juga menyatakan oh dia itu hilang bukan meninggal misalnya Pak? Jadi apakah ini masalah bahasa ya Pak ya? Saya pikir mohon penjelasan Pak ya. Kemudian Pak terkait juga kami ini terkait juga ada kaitan dengan BMKG ya. Tahun 2016 terjadi bencana besar banjir di Kota Bima. Pada saat itu tingkat kebesarannya sampai waktu itu Wapres Pak Yusuf Kalla sampai hadir di Bima untuk melihat musibah banjir tersebut. Banjir itu meluluhlantakkan Kota Bima, kerugiannya itu hampir pasti di atas 2 triliun Bu. Jadi jalan yang dibangun oleh APBN, APBD, jalan yang dibangun atau jembatan yang dibangun oleh APBN, APBD itu hancur lebur saat itu. Tentunya kita tidak ingin kejadian ini terulang. Salah satu penyebab kejadian ini adalah hancurnya hutan-hutan ya, itu yang ada di sekitaran Kota Bima atau di Kabupaten Bima Bu, bukan di kotanya. Tapi yang hancur akibat daripada kerusakan itu adalah kotanya.
karena banjirnya masuk ke situ. Termasuk kami kemarin dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan, itu pelabuhan kami itu jadi dangkal gara-gara 2 sungai yang mengairi yang muaranya ke laut itu menjadi membuat ada sedimentasi gitu. Pertanyaan saya sama Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu, ya, baik Basarnas maupun BMKG, merekomendasikan bahwa perusak lingkungan ini masuk dalam kejahatan berat? Karena merugikan kita semua, Pak. Kalau lagi banjirnya betul-betul banjir, kalau lagi musim kering mata airnya hilang semua itu, Pak. Orang musibahnya adalah musibah kekeringan. Baik di tanaman maupun air-air untuk kehidupan itu, Pak. Saya juga mau tanya itu, Pak, ada nggak kita berpikir seperti itu, Pak? Terkait dengan hal lain, Pak. Tadi saya di Basarnas, Pak. Terkait dengan respon time, Pak. Saya catat dari 23 menjadi 52 menit, dari 23 menjadi 16,4 menit, Pak. Saya ingin ingatkan, Pak, bahwa kami di Lombok itu, Pak, itu ada tempat yang sangat strategis, yaitu sirkuit Mandalika, Pak. Itu tempat dilangsungkannya paling tidak kejuaraan dunia, bahkan yang serata paling tinggi yaitu MotoGP, Pak. Izin dalam pertemuan ini perlu Pak Kepala pertimbangkan agar Bapak membentuk dermaga khusus, Pak. Sekarang ini dermaga di kabupaten di Lembar itu, Pak, itu punya pelni, Pak. Sehingga apabila ada kejadian, tim rescue itu kapal yang sandar itu harus digeser dulu, Pak. Jadi nggak mungkin waktunya cuma 23 menit ini, Pak. Bisa 1 jam, Pak, geser kapal tuh, Pak. Jadi mohon Bapak pertimbangkan tuh, Pak. Karena di daerah Lombok itu, Pak, banyak tempat-tempat dan daerahnya sangat strategis, Pak. Terkait dengan itu. Jadi kami mohon itu perhatian, Pak. Ya. Jadi juga perlu adanya penambahan alutsar laut, Pak. Yang membackup juga sampai ke Pulau Sumbawa. Karena saat ini kantor pencairan dan pertolongan Mataram baru hanya memiliki 1 unit kapal, Pak. Terakhir, Pak. Saya juga mau usulkan dalam forum yang terhormat ini bahwa tadi kita melihat ada kegiatan yang tertunda di Basarnas, yaitu berkurangnya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami meyakini, Pak, dalam setiap bencana itu memang Basarnas di depan, Pak. Tapi backupnya dari masyarakat, Pak. Di bencana apapun, Pak. Mau bencana itu gempa bumi, banjir, sehingga perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat, Pak. Jadi saya mau kalau bisa dalam forum yang terhormat ini masukkan, Pak, rekomendasi itu, Pak, agar pemberdayaan masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam proses-proses penanganan bencana kita tingkatkan, Pak. Itu nanti masyarakat bisa kita di NTB ini hanya 1, Pak. Padahal kami terdiri dari 2 pulau besar. Bahkan Pulau Sumbawa itu 3 kali luasnya lebih besar daripada Pulau Lombok. Tapi nggak ada itu, Pak. Jadi ini saya bicara bukan cuma bicara untuk Lombok dan Sumbawa dan NTB, tapi saya bicara untuk keseluruhan di Indonesia. Bahwa penanganan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat ini perlu kita tingkatkan, Pak. Di dalam tahun 2025, Pak. Jadi jangan ditunda-tunda tuh, Pak. Mungkin ini pimpinan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Morris.